Halah, pilek, oi. Halo semuanya, balik lagi di channel Tri Bawa. Oke, riding lagi, ngevlog lagi. Sini kondisi cuaca lagi kurang bersahabat ya. Kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan, terus panas lagi, panas sambil hujan. Jadi aduh kurang fit badan. Dan sekarang saya lagi ada di Pemda Soreang. Mau jalan-jalan aja sambil ada yang mau dibahas nih. Jadi kemarin tuh saya baru ganti aki motor ini setelah 5 tahun pemakaian. Dan ternyata 5 tahun pemakaian itu kalau menurut teman-teman saya itu tuh nggak wajar tuh. Karena teman-teman saya tuh biasanya mereka aki itu paling lama 3 tahun gitu udah mati. Sedangkan saya ini 5 tahun. Dan di video kali ini saya mau berbagi soal gimana sih cara memperlakukan aki atau merawat aki biar dia tuh bertahan gitu ya sampai batas maksimalnya sampai 5 tahun. Karena setahu saya memang aki itu batas maksimalnya 5 tahun kalau memang perlakuannya sesuai gitu ya. Dan saya pun ganti aki setelah 5 tahun ini tuh bukan karena akinya mati, tapi karena memang saya takut mati akinya gitu. Maksudnya selagi masih nyala ya udah ganti aja. Karena udah 5 tahun juga takutnya mati di jalan kan berapa ya. Mana PCX ini tuh nggak ada kickstarter lagi, nggak ada selahan. Jadi ya udahlah mending ganti aja meskipun masih nyala. Toh jadinya bisa tukar tambah, jadi lebih murah. Ya jadi saya mau berbagi aja gimana kebiasaan saya pakai motor ini memperlakukan aki biar awet. Yang pertama itu ya jelas manasin motor tiap pagi gitu. Kalau saya manasin motornya biasanya agak lama, ya sekitar 5 menit. Pokoknya sambil saya siap-siap sambil motor tuh dinyalain lah ya, sekitar 5 menit lebih lah. Agak lama memang, tapi ya itu kebiasaan saya gitu, nungguin motor sampai panas banget baru dipakai jalan. Kalau misalnya motor kalian ada kickstarternya, ya alangkah lebih bagus pakai kickstarter aja gitu di selah. Kalau pagi-pagi ya jangan langsung di starter elektrik. Karena pagi-pagi itu ya ini aki itu belum terisi gitu. Maksudnya dia tuh lagi tidur semalaman, terus tiba-tiba pagi-pagi disuruh muterin kruk as yang gede dan berat itu, dan dayanya pasti berkurang. Jadi jangan sepelekan starter guys. Jadi starter itu adalah beban terberat aki kalau menurut saya ya, dibanding lampu dan lain-lain. Starter itu yang paling menguras tenaga aki banget gitu. Jadi jangan sembarangan mencet starter gitu. Kalau kebiasaan saya gitu ya. Oh ya, dan ini saya ngomonginnya tuh kondisi motor standar ya. Maksudnya kelistrikannya standar, lampu-lampu semua standar, nggak ada yang diapa-apain. Ini saya ngomonginnya standar. Kalau misalnya ada yang modipan pakai lampu yang proji gitu, mungkin perlakuannya bakal beda lagi. Nah itu tadi yang pertama gitu ya, pagi-pagi harus dipanasin wajib itu. Dan memang saya seringnya agak lama dipanasin. Yang kedua, kebiasaan saya tuh saya suka males matiin motor gitu. Dalam artian gini loh, kalau misalnya saya nungguin temen gitu ya di depan rumahnya yang sebentar-sebentar gitu, saya biasanya nggak pernah matiin motor. Karena apa? Karena ya tadi itu dia, karena saya sadar kalau starter motor tuh beban aki yang paling berat gitu. Jadi sebisa mungkin saya menggunakan starter itu seminimal mungkin gitu. Kalau misalnya motor memungkinkan buat tidak dimatikan, ya nggak usah dimatiin, tungguin aja sebentar gitu loh. Ada juga yang kalau misalnya di lampu merah gitu, lampu merahnya agak lama gitu, misalnya 80 detik, matiin motornya gitu biar irit bensin. Ya memang konsepnya bagus sih biar irit bensin, tapi kalau menurut saya sih nggak sepadan gitu ya dengan pengorbanan aki gitu ya. Maksudnya demi bensin seirit apa bisa mengorbankan aki gitu loh. Kalau itu
prinsip pribadi saya ya, beda-beda tiap orang, bebas aja sih. Ya balik lagi ke awal, starter tadi itu, aduh itu bener-bener krusial banget. Jadi saya selalu menghindari sering-sering menggunakan starter. Bukan artinya nggak boleh pakai starter banget gitu ya. Ya saya suka pakai starter, tapi pakainya tuh yang dimana saya bakal pakai motornya jauh gitu. Misalnya kalau dari rumah mau berangkat ke kampus, ya udah starter gitu, terus dipakai lama, nanti baru matiin, starter lagi, nanti dipakai jauh lagi gitu. Bukan yang cuman sekedar matiin terus di starter lagi, matiin lagi, starter lagi sebentar-sebentar gitu. Karena aki itu butuh waktu buat recharge lagi, butuh putaran mesin biar dayanya tetap terisi normal. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ini nih, ini yang mungkin sebagian orang menyepelekan. Saya nggak pernah pakai ini nih, idling stop nih. Menurut saya ini idling stop ini ya kalau buat irit sih emang bikin irit ya, karena motor mesinnya mati gitu kalau motornya diem beberapa detik. Tapi tanpa disadari itu tuh yang bikin aki cepet, aki capek gitulah, yang bikin aki jadi kerjanya lebih berat tuh karena ini nih, idling stop ini kalau menurut saya ya. Karena bayangin aja gitu, ini motor nih ya lagi macet gitu misalnya nih, macet kan berhenti nih beberapa detik, maju lagi. Jadi ini motor nih berhenti nih, digas dia starter, akinya bakal kekuras lagi, terus di depan lagi macet lagi, berhenti lagi. Jadi belum sempat dia ngisi dayanya, si starternya udah kepake lagi gitu loh. Itulah sebabnya saya nggak pernah ngeaktifin idling stopnya ini, karena menurut saya ini tuh fitur yang bikin aki cepet jebol gitu loh. Ya nggak tahu juga sih, ini cuma asumsi saya aja ya, saya nggak ada data sama sekali, data yang menunjukkan bahwa idling stop ini bikin aki cepet jebol. Tapi kalau sesuai logika gitu, kalau menurut logika itu logis loh, karena dengan idling stop ini bikin starter motor tuh jadi sering banget dipakai. Dan itu yang bikin aki cepet habis. Itu sih kalau kata saya sih. Iya itu, jadi intinya ya starternya lebih bijak gitu dalam menggunakan starter. Apalagi kalau motor zaman sekarang ini tuh kebanyakan nggak dilengkapi dengan kickstarter gitu ya, dengan selahan. Jadi alangkah lebih baik starternya tuh agak diperlakukan istimewa gitulah. Kita harus menumbuhkan empati gitu, anjay, empati ke starter, anjay. Nggak, maksudnya gini loh, kita tuh harus memikirkan kerjanya si starter itu juga gitu. Dia tuh capek kalau disuruh kerja terus. Muterin mesin tuh itu berat loh, itu muterin mesin, apalagi dengan perangkat elektronik gitu. Jangankan perangkat elektronik, kita nyelah aja, kita kickstarter motor aja kadang-kadang suka capek gitu kalau keseringan, apalagi aki gitu loh. Jadi intinya salah satu cara buat memperlakukan aki dengan baik gitu, merawat aki dengan baik biar awet, kayak motor saya ini lebih dari 5 tahun. Ya starternya harus yang bijak-bijak lah, bijak-bijak pakai starter gitu. Dan yang terpenting kalau kalian ganti aki itu carinya yang mereknya jangan yang abal-abal gitu ya. Kalau menurut saya ya minimal pakai yang inilah, yang standarnya lagi lah. Saya motor ini digantinya ya pakai yang standar Honda lagi, belinya juga di bengkel Honda, karena ya memang udah kebukti gitu ya, buat motor standar kayak gini aki standar itu udah kuat 5 tahun lebih gitu. 5 tahun juga nggak mati guys, dia masih tetap starter, masih kuat. Cuman saya takut tiba-tiba mati aja berabe. Ya paling begitu sih cara saya memperlakukan aki motor ini biar awet gitu ya. Dan ini udah kebukti 5 tahun lebih coy, mantap. Tadi yang pertama tuh panasin motor tiap hari, agak lama juga nggak apa-apa. Dan yang kedua itu bijak-bijaklah dalam menggunakan starter, jangan keseringan pakai starter gitulah intinya. Dan yang ketiga ini jangan diaktifin ya, idling stop saya nggak pernah mengaktifkan gitu ya, karena
Ya, saya lebih baik beli bensin lebih daripada harus beli aki mahal. Ya jadi paling cukup sekian aja video kali ini. Pembahasannya cuma dikit aja. Intinya ya begitu, biar aki kalian awet. Dan suara saya sudah mulai bideng anjay. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.